Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul 1.2 A6 Demonstrasi kontekstual, nilai dan peran guru penggerak. Nama Eko Prasetyo Ramadhani SPD, CGP Angkatan 9, kelas 155A, SDN Tidu 1, Kabupaten Pasuruan. Nah, nilai-nilai guru penggerak ini ada mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid. Nilai mandiri berpikir kritis untuk selalu melakukan perubahan yang positif, melakukan peningkatan kompetensi diri dengan mengikuti program Go4Vision. Berpikir kritis agar semua kegiatan perubahan berdampak kepada murid, serta merancang kegiatan yang menumbuhkan karakter jiwa nasionalis, gotong royong, kreatif, dan berakhlak mulia dan bertakwa. Yang tidak kalah penting yaitu bagaimana kita menumbuhkan karakter baik, yaitu melalui pembiasaan yang positif di lingkungan sekolah untuk murid. Yang pertama yaitu menunggu dan menyambut siswa di pintu gerbang untuk bersalaman sembari melaksanakan 5S. Berikutnya, mengkolaborasikan jenis senam pagi sesuai dengan keinginan murid. Jadi para siswa bisa memilih sendiri jenis senam yang sesuai dengan yang mereka inginkan dan yang mereka pelajari. Jadi anak-anak menjadi tambah semangat. Yang ketiga, siswa berbaris rapi dengan dipimpin oleh temannya sendiri, dilanjutkan dengan periksa kerapian. Yang keempat, sebelum memasuki kelas, siswa harus mempunyai password. Nah, password ini bisa dipilih sendiri. Di tembok kelas bisa berupa pertanyaan, bermateri, tebak-tebakan, materi, IPA, bahasa daerah, bahasa Indonesia, ya. Bisa juga berbentuk puisi atau pantun sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. 5. Berdoa dan membaca surat pendek malam suci sebelum pelajaran dimulai. 6. Serta memilih sendiri lagu wajib nasional yang ingin dinyanyikan sebelum pelajaran dimulai guna menebalkan rasa nasionalisme. Karakter muncul dari kebiasaan, sehingga saya mulai dari pembiasaan siswa yang positif. Bisa karena terbiasa. Yang berikutnya yaitu nilai berpihak kepada murid. Menuntun murid dengan tulus untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Semua yang dilakukan berdampak kepada murid. Kegiatan yang berdampak kepada murid yaitu merancang pembelajaran yang menyenangkan, memahami karakter murid, dan juga membiasakan kebiasaan yang positif, serta menuntun murid sesuai dengan minat dan bakatnya. Berikutnya yaitu penilaian yang menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja. Setiap murid memiliki keunikan dan kekuatan yang menonjol yang berbeda-beda, sehingga tidak menuntut murid, melainkan menuntun. Selanjutnya yaitu kegiatan untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu menanyakan kabar siswa, bentuk perhatian, kasih sayang. Berikutnya menanyakan kendala yang dihadapi siswa, juga bentuk perhatian. Berikutnya menampung bakat dan minat siswa ke dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ini untuk kegiatan psikomotornya. Dan berikutnya memberikan apresiasi dan semangat kepada siswa. Jadi kita memberikan rasa apresiasi agar siswa ini merasa diakui. Yang berikutnya
mewujudkan kepemimpinan siswa terhadap temannya. Memahami murid sangatlah penting, sehingga kita mengerti apa yang diinginkan murid. Nilai berikutnya yaitu nilai reflektif, pembiasaan yang konsisten untuk merefleksi segala yang dilakukan untuk melakukan perubahan. Jadi bisa belajar dari pengalaman, jika sudah melakukan maka direfleksi. Kegiatan yang saya lakukan antara lain merefleksi diri. Berikutnya mengevaluasi kegiatan yang dilakukan serta berusaha mencari solusi, kendala dan hambatan pada saat melakukan perubahan atau kegiatan suatu proyek yang dijalankan. Selanjutnya nilai kolaboratif, yaitu bekerja sama dengan seluruh warga sekolah untuk melakukan perubahan yang positif dan sesuai kodrat dan zamannya. Bentuk kerjasama yaitu yang pertama, bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru serta komite untuk menyusun visi misi sekolah yang berpihak kepada murid. Selanjutnya bekerja sama dengan dewan guru untuk saling supervisi, yaitu saling mengisi, menjadi tahu apa kekurangan kita saat kita melaksanakan pembelajaran. Berikutnya bekerja dengan wali murid untuk mengontrol belajar siswa ketika berada di rumah. Jadi kita libatkan orang tua untuk melakukan perubahan yang lebih baik untuk pendidikan. Berikutnya bekerja sama dengan murid untuk membuat suatu kegiatan pembelajaran. Berikutnya yaitu inovatif. Memunculkan ide-ide atau gagasan baru untuk membuat dampak perubahan positif terhadap murid. Ide dan gagasan tersebut yaitu melakukan pembelajaran berbentuk permainan atau kuis. Selanjutnya membuat materi pembelajaran berbentuk video, karena anak-anak ini mulai semakin gemar menggunakan smartphone. Jadi kita berikan smartphone yang bermanfaat yang berisi tentang materi pembelajaran. Selanjutnya melakukan modifikasi pembelajaran agar murid semakin bersemangat belajar dengan cara membentuk sebagai permainan atau memberikan game ketika belajar. Jadi bermain sambil belajar dan belajar juga sambil bermain. Selanjutnya menyajikan materi yang bermacam variasi dan kreasi dan penuh modifikasi. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.